Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak hebat yang soleh, solihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mencari kata-kata kunci dalam paragraf. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Nah, anak-anak sekarang bisa membaca buku siswanya halaman 60 dengan judul Tanggung Jawab Warga Negara. Anak-anak bisa membaca dengan seksama setiap paragrafnya untuk menemukan kata-kata kuncinya. Nah, anak-anak, ini adalah paragraf pertama. Untuk mencari kata kuncinya, maka paragraf pertama harus kita baca dengan seksama, dengan teliti. Dari paragraf pertama ini, kata-kata penting yang sering muncul adalah kata tanggung jawab. Berarti kata kunci pada paragraf pertama adalah tanggung jawab. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Mari kita baca bersama dengan seksama paragraf kedua. Nah, dari paragraf kedua, kata-kata penting yang sering muncul adalah tanggung jawab warga negara. Berarti pada paragraf kedua, kita temukan kata kuncinya yaitu tanggung jawab warga negara. Nah, anak-anak, pada paragraf ke-1 dan paragraf kedua sudah kita temukan kata kuncinya. Untuk paragraf ketiga dan keempat, silahkan anak-anak sendiri yang mencari kata kuncinya. Anak-anak, materi pembelajaran pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan muatan PPKN. Sebagai seorang warga negara dan sebagai siswa, hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Berikut contoh pengamalan atau perbuatan nilai-nilai dalam Pancasila. Sila pertama, contohnya adalah menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Contoh yang kedua, menghormati agama lain yang sedang melaksanakan ibadah. Sila kedua, contohnya menjenguk teman sakit, membantu teman yang terkena musibah. Contoh sila ketiga, menghargai perbedaan yang ada di antara teman, saling menghargai budaya daerah. Contoh sila keempat, menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah.
menghargai pendapat yang berbeda. Sila kelima, mentaati peraturan sekolah dan suka bekerja keras. Anak-anak, sekarang ini tugas kalian yang harus dikerjakan, yaitu melengkapi tabel. Pada kolom tanggung jawab tertulis nomor 1 sampai nomor 5. Itu maksudnya ditulis sila-silanya. Misalkan nomor 1 berarti anak-anak menuliskan ketuhanan yang Maha Esa. Pada kolom berikutnya tertulis contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab. Tadi di materinya sudah dijelaskan. Contoh sila ke-1 yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, menghormati agama lain, menjalankan ibadah, ditulis seperti itu. Pada kolom sudah, kalau Ananda sudah mengerjakan, misalkan sudah melakukan ibadah, berarti kolom sudah itu dicentang. Kalau belum, berarti kolom belum dicentang. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Untuk ayah dan bunda, kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan kerjasama mendampingi Ananda pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.